Tingkat pendapatan nasional per kapita tertinggi terdapat pada tahun 2010, 2011, 2012, maka ingatlah bahwa jika ini dilihat sebagai keberhasilan Partai AK, maka Partai AK memperoleh mendekati 50% suara. Saya pikir kita adalah masyarakat yang sangat terpolitisasi. Saya pikir hal ini terbentuk dengan sangat kuat di masyarakat kita. Di sisi lain, saya pikir makna yang diberikan kepada politik di masyarakat kita masih berbeda dengan makna yang diberikan di masyarakat Barat. Izinkan saya juga menyampaikan hal ini. Seperti yang Anda ketahui, sebelum pemilu ada masa kampanye, di mana kita melaksanakan perilaku memilih, poster, musik. Tentu saja saya tidak akan membicarakan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun pergi dan memilih suatu partai karena mereka mendengar musik yang lebih bagus. Itulah yang saya maksud. Kami tidak akan memilih kandidat hanya karena dia lebih tampan. Kami tidak akan memilih seorang wanita hanya karena dia lebih cantik. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul, pemirsa yang budiman, hari ini kita akan berbicara tentang perilaku pemilih. Tamu kita adalah Profesor Dr. Mahmud Haki Akin. Selamat datang guru, Selamat datang. apa kabarmu? Terima kasih. Apa kabarmu? Terima kasih banyak, kami ingin menyampaikan perspektif sosiologis tentang perilaku memilih kepada Anda. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk politik? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, perilaku pemilih berhubungan langsung dengan kondisi politik tersebut. Izinkan saya menambahkan satu hal lagi. Perilaku tidak memilih sebenarnya terkait dengan politik. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak memilih, ia tidak benar-benar meninggalkan politik. Sekali lagi, ia tetap berada dalam hubungan politik tersebut. Hal ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Sejatinya sebagai makhluk sosial, ketika kita dilahirkan di tengah masyarakat, tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan, maka akan ada nilai-nilai yang diwariskan kepada kita. Mentalitas dan praktik perilaku kita mulai berkembang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa hal tampak benar bagi kita, beberapa hal tampak baik, atau begitulah cara kita diajarkan. Kita melihat beberapa hal sebagai buruk, salah, dan harus dihindari. Di sini, beberapa pikiran dan perilaku yang tidak kita sukai atau setujui, namun dianggap baik atau sangat dapat diterima oleh sebagian orang. Karena itu, menjadi manusia, kebersamaan manusia, sejatinya berarti mengikut sertakan perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan tersebut. Saya pikir keberadaan kita sebagai entitas politik berhubungan langsung dengan keberadaan kita sebagai manusia. Semua orang dulu berpikiran sama, semua orang percaya pada nilai-nilai yang sama, dan bahkan jika mereka percaya pada nilai-nilai yang sama, interpretasi orang-orang terhadap nilai-nilai tersebut mungkin berbeda satu sama lain. Misalnya, mereka meyakini agama yang sama, tetapi mereka mungkin berbeda satu sama lain saat menafsirkan agama itu. Beginilah cara sekte tertentu dapat terbentuk. Subkomentar dapat muncul di bawah sekte. Dan ketika keduanya berbenturan, konflik tersebut biasanya merupakan konflik politik. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa utopia adalah model yang melampaui kemanusiaan, di mana setiap orang berpikir dan bertindak dengan cara yang sama, di luar realitas manusia. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang lebih mekanis, lebih otomatis. Jika kita melakukan itu, kita akan mulai menyerupai lebah dan semut. Namun di dunia manusia ada perpecahan, perbedaan pendapat, dan pendukung. Dengan kata lain, kita menemukan hal ini dimanapun ada kebersamaan manusia. Kita bertemu satu sama lain dalam kehidupan keluarga dan bisnis. Kita menjumpai hubungan-hubungan biasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menghubungkannya di sini. Menjadi politis berarti memihak. Kita telah memperoleh suatu posisi dalam hal semua keyakinan, nilai, norma, dan aturan yang kita terima sebagai kebenaran selama proses sosialisasi, dan kita mencerminkannya dengan keberadaan kita sendiri. Inilah dasar politik. Dengan kata lain, kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial sudah menjadikannya makhluk politik. Jadi kita tidak bisa benar-benar memisahkan keduanya satu sama lain. Jadi,
Selama kita punya tempat di masyarakat ini, kita punya kebutuhan seperti itu. Sebagai pemilih, kita juga memilih atau terlibat dalam perilaku lain dan memberikan kontribusi kepada pemerintahan. Jadi sebagai pemilih, apa saja faktor yang memengaruhi perilaku memilih kita? Secara sosiologis, bisa jadi keluarga atau pendidikan. Manakah yang paling penting dalam jenis perilaku ini? Ya, Anda tahu, terkadang mereka membuat skenario seperti itu. Kalau saja seluruh Turki lulusan perguruan tinggi, partai ini yang akan berkuasa, atau kalau sudah begini pasti lain jadinya. Sebenarnya tidak persis seperti itu. Dengan kata lain, tidak ada situasi yang dapat kita jelaskan sebagai sederhana, mudah, atau berdasarkan satu alasan tunggal. Kalau saja tingkat pendapatan Turki ada di sini, kalau saja secara ekonomi kita ada di sini, pasti akan seperti ini dan sebagainya. Ini adalah kesimpulan yang sangat dangkal. Baiklah, katakan saja sekali. Mengapa demikian? Lihat, perilaku memilih mungkin tampak seperti perilaku yang sangat sederhana. Jadi ketika ada pemilu Anda pergi dan ada kertas suara. Di kertas suara itu ada gambar partai-partai, atau seperti Anda ketahui langsung gambar calon presidennya. Di sana Anda mengambil segel dan membubuhkan cap pada pihak yang Anda setujui. Sekarang ketika kita masuk ke latar belakang ini, banyak hal sebenarnya ikut berperan. Jadi, kisah pribadi Anda ikut berperan. Katakanlah nilai-nilai yang Anda warisi dari keluarga Anda ikut berperan, seperti yang baru saja saya katakan. Kecenderungan politik mereka sebelumnya memengaruhi hal ini. Karena entah bagaimana katakanlah sikap-sikap politik yang secara khusus mereka coba salurkan atau jauhkan dari Anda, disertakan dalam cerita Anda. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita terbebas dari semua ini, atau bukan hanya mereka saja, pelatihan yang kami terima juga ikut berperan, lingkungan tempat kita tinggal ikut berperan, kehidupan bisnis kita ikut berperan, reaksi dari seseorang ikut berperan. Jadi tiba-tiba Anda melihat reaksi politik dari seseorang yang tidak Anda duga, atau kelompok tertentu. Misalnya, dia mengatakan hal-hal yang menyakiti harga diri Anda. Anda bertindak sesuai dengan itu atau bertindak lebih mendukung. Izinkan saya juga menyampaikan hal ini. Seperti yang Anda ketahui, sebelum pemilu ada masa kampanye, di mana kita melaksanakan perilaku memilih. Biasanya ini adalah proses kampanye yang panjang dan berisik. Ya, poster dan musik yang keras dan berisik. Tentu saja saya tidak akan membicarakan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun pergi dan memilih suatu partai karena mereka mendengar musik yang lebih bagus. Itulah yang saya maksud. Atau kita tidak memilih kandidat tertentu hanya karena dia lebih tampan. Kami tidak akan memilih seorang wanita hanya karena dia lebih cantik. Ada struktur ganda di sini, tempat banyak alasan berkembang biak, dan menurut saya kisah manusia ikut berperan. Disinilah penerimaan manusia berperan. Kadang-kadang sifat keras kepala berperan. Misalnya, Anda mungkin telah memilih orang lain agar mereka tidak terpilih. Terutama hal-hal seperti, saya tidak ingin kelompok tertentu datang, atau partai ini menang, atau kandidat ini menang, atau saya tidak begitu suka yang lain, tetapi saya akan memilih di antara yang jelek, dan sebagainya, juga dapat ikut berperan. Kita berbicara tentang proses yang memiliki banyak sisi, tetapi kita menyebutnya sosialisasi politik dalam literatur. Ini adalah suatu proses. Sejak usia sangat muda, kita sebenarnya mendapatkan sikap dan nilai-nilai politik kita sebagian besar dari keluarga kita. Ini mungkin berubah. Jadi nanti saat kita masuk sekolah, kita bisa punya kelompok teman sebaya dan kelompok persahabatan. Pikirkan tentang media saat ini atau pikirkan tentang media sosial di tempat kerja. Kita bisa melihat banyak reaksi dan hal-hal semacam itu di sana. Akibat dari semua ini, kepribadian dan jati diri politik kita sebenarnya terbentuk. Dan di balik perilaku memilih itu, yang tampak seperti perilaku sederhana, sebenarnya ada serangkaian cerita. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Kami sebenarnya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang sederhana. Maksud saya, memilih telah menjadi sebuah perilaku yang sangat kami junjung tinggi, khususnya di negara kami sendiri. Ada orang-orang yang melihat hal ini sebagai tugas patriotik yang besar, yang membuat persiapan untuk itu, yang melihatnya sebagai mungkin tugas mereka yang paling penting dalam hidup dan mengambil tindakan. Jika kita bandingkan dengan negara-negara barat, perilaku pemilih di negara-negara lain, bagaimana pendapat Anda tentang tingkat pemungutan suara? Ini tampaknya jauh lebih efektif bagi kami. Bagaimana menurut Anda? Nah, seperti yang Anda ketahui, masyarakat barat dulunya disebut masyarakat kesejahteraan. Dengan kata lain, kelas menengah telah terbentuk dan tingkat pendapatannya cukup baik. Ketika struktur sosial terbentuk di sana, ekspektasi terhadap politik sebenarnya mulai sedikit menurun. Jadi tentu saja perpecahan politik ini akan selalu berlanjut dalam masyarakat.
Nah, di Barat, kalau Anda melihatnya, Anda melihat bahwa ideologi yang muncul sebagai hasil modernisasi memiliki basis sosial. Di sini, konservatisme diwakili oleh kaum aristokrasi dan liberalisme diwakili oleh kaum borjuis. Sosialisme juga diwakili oleh kelas pekerja. Tentu saja mereka tidak tinggal di mana mereka berada. Seiring berjalannya waktu, sintesis telah terbentuk. Ideologi-ideologi yang berseberangan telah mampu menjadi lebih dekat satu sama lain. Atau menurut pengalaman lain di dunia, ketika sosialisme berevolusi menjadi sosialisme sejati selama Perang Dingin, demokrasi sosial desbami mulai berlaku di Barat. Ini muncul selama interaksi yang intens satu sama lain. Tapi tentu saja kita melihat sesuatu seperti ini. Jika kita bandingkan dengan Turki, negara-negara Barat, seperti Eropa, masih menyelenggarakan pemilu saat ini. Kita melihat bahwa tingkat partisipasinya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi di Turki. Mengapa angkanya begitu tinggi di Turki? Jadi saya tidak akan menyertakan pemilu ke-46 dari awal. Ini adalah pilihan yang cukup berat pada saat Partai Demokrat belum terorganisir dengan cara ini. Itu juga merupakan pemilu yang menggunakan praktik aneh, yaitu pemungutan suara terbuka dan penghitungan rahasia. Namun sejak tahun 1950, ketika pemilihan umum yang diawasi mulai diadakan di Turki, kita melihat pemandangan seperti ini. Bukannya tidak pernah jatuh, tetapi pernah jatuh pada waktu-waktu tertentu. Tetapi secara umum kita beranggapan bahwa angkanya itu sekitar 70%, misalnya dulu 2029%, sekarang masih ada angka di sekitar 70%, tetapi kebanyakan sudah di atas 80%. Jadi kita melihat bahwa 8 atau 9 dari 10 orang terlibat dalam beberapa bentuk perilaku pemungutan suara. Seperti yang Anda katakan, saya pikir makna yang diberikan pada hal ini sebelum pemilu sangat berbeda dalam masyarakat kita. Sebagian orang merasa takut, sebagian lagi merasa cemas. Saya pikir pemilu diberi makna lebih dari yang sebenarnya. Definisi tugas kewarganegaraan dapat diterima. Jadi pada akhirnya ini merupakan kesempatan yang ditawarkan kepada warga negara. Jadi pada akhirnya Anda membuat pilihan tentang siapa yang harus memerintah Anda. Dan, seperti Anda ketahui, pada waktu-waktu tertentu, para pemilih telah menunjukkan reaksinya. Bila kita menilik kehidupan politik Turki, kita melihat bahwa hal semacam ini tidak pernah terjadi dalam pemerintahan dan mereka merasa terganggu ketika saatnya tiba. Orang-orang lebih suka menunjukkannya dari sini. Atau, beginilah reaksinya setelah kudeta. Tentu saja izinkan saya menambahkan ini. Menurutku itu tidak demokratis. Namun, pemungutan suara sebenarnya wajib di Turki. Jadi jika Anda tidak memilih, denda juga ditetapkan. Hukuman telah ditetapkan. Konstitusi setelah 12 September membawa hal ini. Ini sebenarnya tidak adil. Dengan kata lain, tidak memilih juga dapat menjadi pilihan politik seseorang. Jadi beberapa orang mungkin berkata bahwa saya akan menggunakan hak tersebut. Namun saya pikir kita adalah masyarakat yang sangat terpolitisasi. Saya pikir hal ini terbentuk dengan sangat kuat di masyarakat kita. Di sisi lain, saya pikir makna yang diberikan kepada politik di masyarakat kita masih berbeda dengan makna yang diberikan di masyarakat Barat. Kita adalah masyarakat yang sangat terpolitisasi, tetapi ketika kita melihatnya sebagai sebuah gerakan, sepertinya satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah memilih. Menurut sistem pemerintahan kita saat ini dan sistem yang berlaku di negara kita, tampaknya tidak ada campur tangan lain atau apapun yang melibatkan pemilih dalam proses pasca pemilu. Bagaimana Anda melihat hal ini saat kita membandingkannya? Nah, seperti yang kalian tahu, dalam sejarah, ketika para Sultan Ottoman hendak mengambil suatu keputusan, atau ketika mereka hendak mengambil suatu keputusan dan ingin tahu bagaimana keputusan itu akan diterima oleh masyarakat, mereka akan pergi ke pasar dengan menyamar, berbaur dengan masyarakat, pergi ke pasar-pasar, membiarkan mereka bicara sedikit, mendengarkan mereka, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi para manajer. Jadi ini perlu dikatakan, tentu saja orang juga memikirkan kesejahteraan mereka sendiri. Jadi mungkin saya harus membuka tanda kurung dan menyentuh politik saat kita membahasnya. Pada akhirnya, semua orang hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri. Manajer juga memperhatikan keuntungannya sendiri. Mereka yang diperintah juga memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Orang juga mencari keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Ia ingin lebih sejahtera, ia ingin memiliki lebih banyak kesempatan, ia ingin sumber dayanya bertambah, ia ingin kekuatan ekonominya bertambah. Kita perlu melihat ini sebagai konsekuensi yang perlu dari sifat manusia dan kehidupan sosial. Sekarang, apakah ada pilihan lain selain memilih dalam semua ini? Faktanya,
Kita mungkin dapat menjelaskan dari sini bahwa masyarakat sipil jauh lebih kuat di Barat dan perilaku memilih rendah melalui lembaga perantara atau asosiasi dan organisasi. Mereka dapat memberikan tekanan pada manajer. Kita punya situasi yang sedikit berbeda. Dengan kata lain, di negara kita organisasi-organisasi terbentuk melalui kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau urbanisasi, dan setelah proses urbanisasi, terbentuklah organisasi-organisasi sesama warga kota, dengan kata lain jaringan. Kami melihat bahwa jaringan ini menjalin lebih banyak kontak dengan otoritas yang lebih tinggi. Para politisi juga memperhatikan ini. Katakanlah, ketika anggota Dewan Kota akan ditunjuk dalam pemilihan kota di Istanbul, struktur demografi di sana ikut dipertimbangkan. Dengan kata lain, dari kota mana migrasi terbanyak terjadi di sini, hubungan antar kota itu penting bagi Istanbul bahkan hingga saat ini. Kita mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan isu ini melalui dialog jika Anda adalah anggota jaringan tersebut. Jika tidak, kita dapat melakukannya lebih lanjut melalui perilaku pemungutan suara. Saya juga pikir ini ada hubungannya dengan masyarakat kita yang tidak terlalu terbuka. Dengan kata lain, mungkin ada dimensi lain terhadap peningkatan perilaku memilih di negara kita, baik dalam hal tingkat partisipasi, dan di sisi lain, fakta bahwa terlalu banyak makna yang melekat padanya. Kami melihat dimensi sosiologis. Ada juga dimensi psikologis dalam pemungutan suara. Apa dampak emosionalnya pada pemilih? Berdasarkan keadaan emosi yang mana suatu interaksi terjadi, bagaimana pemungutan suara akan berubah? Sekarang kita perlu mempertimbangkan dua efek secara bersamaan di sana. Terkadang hal ini saling berkaitan. Seperti yang Anda katakan, di satu sisi kita adalah makhluk sosial, kita berada di lingkungan sosial. Kami memperhitungkan hal ini saat kami melakukan perilaku ini. Di sisi lain, ya, kita juga punya perasaan. Misalnya, sebagian ikatan kita dengan keluarga mungkin berasal dari emosi itu. Dengan kata lain, orang dapat mengalami trauma di tempat kerja karena politik di Turki. Trauma macam apa yang mereka alami? Misalnya, pertimbangkan situasi menjadi orang lain. Banyak orang di Turki merasa seperti yang lain, atau mungkin ada kisah tragisnya. Misalnya, pikirkan tahun 1980-an. Dengan kata lain, Turki terpolarisasi. Bahkan jalan pun terbagi menjadi kanan dan kiri. Tuan, orang-orang sudah sampai pada titik saling membunuh. Jadi kekerasan menjadi tidak dapat dihentikan. Ini benar-benar trauma yang besar. Tentu saja mungkin ada reaksi emosional di sini, misalnya beberapa afiliasi politik lebih berbasis emosional. Orang-orang dalam cerita mereka sendiri, mereka bahkan dapat melebih-lebihkan rasa kepemilikan mereka di sana. Jadi itu bisa mengarah pada fanatisme. Seperti Anda ketahui, fanatisme didasarkan pada emosionalitas dan bukan rasionalitas. Nah, fanatisme itu bukan saja mendatangkan keterikatan yang berlebihan terhadap suatu tempat, tetapi juga kebencian dan dendam terhadap orang-orang yang tidak seperti dirinya atau orang-orang yang dianggap orang lain atau musuh. Dapat menentukan sendiri sebagai dasar emosi. Ia pun dapat menentukan perilakunya sesuai dengan itu. Misalnya, saya melihat bahwa emosionalitas telah meningkat lebih intens. Maksudku, saya pikir media sosial menyediakan lebih banyak peluang untuk ini. Selalu ada emosionalitas dalam politik di Turki, jadi kita jelas perlu menyimpannya sebagai tekad di suatu tempat. Bisa ada emosionalitas karena kita bisa marah. Lihat, marah adalah hal yang emosional. Kita bisa sangat bahagia. Kami menikmati sebagian pekerjaan yang kami lakukan. Kita katakan berapa banyak kebaikan yang telah dilakukan, maka kita dapat meraih hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan. Kita bisa bangga. Jadi kita bisa bangga dengan beberapa hal yang telah dilakukan. Kita mungkin malu terhadap beberapa di antaranya. Jadi mungkin ada hal-hal yang dilakukan politisi yang berhubungan dengan politik. Jangan kita hanya melihat dari sana saja. Misalnya kita dapat merasakan perasaan serupa dalam praktik orang-orang di sekitar kita yang merasakan rasa memiliki terhadap suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, emosionalitas juga berperan dalam hal ini, tetapi menurut saya ini lebih sehat. Lihat, simpati adalah hal yang baik dalam politik. Anda mungkin bersimpati terhadap suatu pihak atau individu. Simpati adalah hal yang baik, meskipun dengan skalanya sendiri, tetapi fanatisme sedikit lebih berbahaya. Dengan kata lain, menjalin hubungan yang terlalu organik dengan suatu struktur, suatu organisasi, suatu ideologi, suatu partai dapat menyebabkan Anda menerima tidak hanya hak-hak mereka tetapi juga kesalahan mereka, menciptakan lebih banyak kontradiksi di dalam diri Anda,
dan melihat berbagai isu secara lebih emosional. Emosionalitas kadang-kadang dapat mengalahkan logika. Hal ini dapat menimbulkan situasi yang berbahaya. Berbicara tentang emosi, ketika kita melihatnya dari sudut pandang manipulasi emosi, Anda menyebutkan media sosial misalnya. Bagaimana Anda melihat gerakan yang memanipulasi perilaku pemilih? Bisa jadi media, bisa jadi ada kudeta. Bagaimana Anda melihat ini? Kini manipulasi dapat terjadi dalam beberapa hal jika propaganda digunakan secara sangat intensif. Ketika kita berpikir tentang manipulasi emosional di sini, jika saya mengingat perasaan yang baru saja saya sebutkan, terutama cinta. Lihat, tema hati banyak digunakan, konsep hati terlalu sering digunakan, dalam poster, dalam propaganda. Katakanlah ini tentang rasa memiliki terhadap negara, terutama karena, seperti yang Anda tahu, menjadi bagian dari suatu negara adalah hal yang emosional. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun di sisi lain, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Banyak hal yang bisa dikatakan tentang mereka. Tentu saja di sini, hal-hal yang ada dapat tertukar dengan hal-hal yang tidak ada. Yang penting bagi para politisi atau propagandis di sini adalah mengelola perilaku dalam sebuah proses dan mampu mempengaruhinya. Tentu saja emosi berperan di sini, tetapi menurut saya itu tergantung pada posisi orang tersebut. Terkadang dorongan berperan, terkadang rasa takut. Misalnya kita tidak boleh mengesampingkan rasa takut karena katakanlah segmen konservatif di Turki memiliki pengalaman dan ketakutan mengenai masalah jilbab. Ada trauma. Tentu saja. Sebaliknya, bila kita perhatikan mereka yang gaya hidupnya lebih sekuler, kita melihat bahwa mereka telah menjadi sasaran propaganda selama bertahun-tahun, misalnya ketika seseorang datang ke tempat kerja dan memaksa Anda melakukan ini, itu, dan sebagainya karena mereka khawatir dengan gaya hidup mereka sendiri. Itulah sebabnya saya pikir sebagian besar dari mereka mungkin memiliki aspek manipulatif. Tentu saja saya menghargai pengalaman tersebut. Jadi pengalaman yang dimiliki orang-orang dan posisi politik yang mereka kembangkan dari pengalaman tersebut adalah sesuatu yang perlu kita pahami. Tetapi pada hakikatnya, politik atau politik terkini, politik aktif, di mana segala sesuatunya dilakukan dengan niat baik, tidak sepenuhnya seperti itu. Terutama setelah media sosial hadir, kita juga dapat mengatakan bahwa ada lebih banyak penekanan pada dimensi emosional. Sebab pikirkanlah seperti ini, jika reaksi kita tiba-tiba, biasanya itu merupakan tindakan emosi. Dalam lingkungan seperti media sosial, orang tidak mempunyai kesinambungan untuk banyak berpikir keras, meneliti lebih jauh, meneliti sisi lain dan bereaksi sebagaimana mestinya. Sangat cepat, kecepatan itu lebih terikat pada emosi. Bagaimana Anda memandang kudeta dalam hal dampaknya terhadap perilaku pemilih? Saya dapat memberikan jawaban dalam konteks kehidupan politik Turki. Sekarang, jika Anda bertanya kepada para pelaku kudeta, mereka selalu melakukannya demi bangsa, demi negara bagian. Hal itu dilakukan untuk mencegah negara kita menyimpang dari jalur modernisasi dan westernisasi. Tetapi orang-orang tidak melihatnya seperti itu. Pertama-tama, bisa diperdebatkan seberapa demokratisnya budaya bangsa kita. Namun di sisi lain ada hal lain. Ia ingin permainan, yaitu permainan politik, dimainkan sesuai aturan permainan dalam demokrasi. Dengan kata lain, apa yang sebenarnya diinginkan rakyat adalah ini. Jika pemerintahan yang kita miliki tidak memerintah dengan baik, biarlah saya yang menghukum mereka dan memotongnya secara tidak sah, yang mana kudeta tidak dilakukan secara sah. Dengan kata lain, aliran politik yang sedang berlangsung tiba-tiba terhenti, dan kudeta tahun 19 merupakan trauma besar dalam masyarakat kita sendiri. Di sini terjadi proses peradilan yang tidak adil, lalu eksekusi pun dilakukan. Aku mengingat dengan penuh belas kasihan Adnan Menderes. Saya dengan hormat mengenang ketiganya, Fatih Rüştü Zorlu dan Hasan Polatkan. Saya tidak berpendapat hal ini seharusnya terjadi akibat kesalahan yang mereka buat sebagai politisi sebelumnya. Saya tidak mengatakan semuanya sempurna, tetapi pada akhirnya ada aspek kudeta yang tidak dapat Anda kendalikan. Kenyataannya kejadiannya seperti ini.
Setelah kudeta di seluruh Turki, politik tidak dapat dirancang seperti yang diinginkan para pelaku kudeta. Orang-orang yang diinginkan rakyat dan yang tidak diinginkan oleh para pelaku kudeta selalu berkuasa dengan jauh lebih kuat. Faktanya, hal itu selalu membawa konsekuensi negatif bagi mereka. Mereka telah menghadapi konsekuensi yang tidak mereka harapkan atau inginkan. Tetapi Anda mengatakan bahwa di Barat ada juga proses membuat kegaduhan setelah pemilu, yaitu sesuatu yang tidak kami miliki, yakni campur tangan dan keterlibatan dalam proses pemerintahan dengan berbagai cara. Di sini, mungkin intervensi berada di pihak yang terlihat oleh para pelaku kudeta, tetapi apakah perlu ada otoritas lain untuk membuat perbedaan ini melalui cara yang tidak sah, seperti yang Anda katakan? Pertama-tama, pemisahan kekuasaan harus diakui dan didefinisikan dengan jelas, dan di sisi lain harus diterima. Semua lembaga harus menerima hukum yang membatasi mereka. Itulah prinsip yang kita sebut aturan hukum. Dengan kata lain, supremasi hukum adalah bahwa para pemilih menerimanya, rakyat menerimanya, para politisi sebagai pejabat terpilih menerimanya, tetapi ketika Anda mengatakan kepada para birokrat yang ditunjuk bahwa ini entah bagaimana tidak berarti apa-apa, itu akan salah. Hal ini mengikat seluruh masyarakat. Sebagai contoh, izinkan saya mengatakan ini tentang konstitusi. Konstitusi adalah kontrak sosial. Itu harus mengikat semua orang. Seperti kami katakan, pengalaman di Barat berbeda. Tetapi ketika kita datang ke negara kita, mungkin ada modernisasi kita sendiri, proses modernisasi Turki yang telah kita capai, atau tidak kehilangan posisi tertentu yang diperoleh selama proses modernisasi Turki. Ada juga perebutan kekuasaan di sini. Jadi pada akhirnya kita perlu memikirkan hal ini juga. Ketika tentara melakukan kudeta, tentara adalah angkatan bersenjata. Jadi, seperti Anda ketahui, kita menyerahkan kewenangan untuk menggunakan kekerasan kepada negara dalam konstitusi. Kami juga mengidentifikasinya kepada pasukan keamanan di sana. Jadi kita serahkan saja pada tentara dan pasukan keamanan. Ini adalah definisi politik. Namun entah bagaimana hal ini dilakukan terhadap pemerintah yang dipilih. Ini sudah berarti melampaui konstitusi. Ya, ada pula dimensi ekonomi pada situasi ini. Sayangnya, saat ini kita sedang mengalami masa ekonomi yang sulit di negara kita. Bagaimana Anda melihatnya dalam hal memengaruhi perilaku pemilih? Bagaimana dampak ekonomi terhadap kehidupan individu dan masyarakat memengaruhi pemilihan umum kita? Tentu saja bisa diperdebatkan apakah itu merupakan penentu mendasar, tetapi itu adalah penentu yang sangat penting. Pertama-tama, kita harus menerima ini. Seperti yang Anda ketahui, ini adalah kutipan dari mendiang Sulaiman Demirel. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada kekuatan yang tidak dapat menjungkir balikan pot. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, kita berbicara tentang hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah yang mengharapkan keuntungan. Apa yang kita sebut budaya politik sebenarnya terbentuk sebagai hasil dari jaringan hubungan tersebut. Mengapa ekonomi penting? Ini penting. Anda memikirkan dapur Anda. Jika Anda telah mencapai suatu status tertentu, suatu standar tertentu, Anda berpikir hal itu tidak akan jatuh. Anda juga ingin semuanya menjadi jauh lebih baik. Semua orang menginginkan kemakmuran. Semua orang ingin menjadi kaya. Anda sudah menuntut politisi untuk menaikkan standar-standar ini. Mereka sudah menjanjikan ini. Mereka mengatakan mereka akan memberimu kehidupan yang jauh lebih baik. Seperti yang saya katakan, ini manusiawi dari sudut pandang tertentu. Tentu saja ekonomi memiliki dampak. Kita dapat mengikuti jejaknya dalam kehidupan politik Turki. Dengan kata lain, pada pemilu 1947, Partai Tanah Air berkuasa sendirian. Ini adalah Kementerian Utama Turgut Özal. Tetapi pada tahun 1999, akibat inflasi tinggi dan buruknya pengelolaan ekonomi, posisi partai ini jatuh ke pihak ketiga. Dengan kata lain, publik menunjukkan reaksi yang sangat serius dan melakukannya dalam waktu 1,5 tahun. Pada pemilu lalu dan juga pemilu 2023, dikatakan apakah ini akan berdampak. Partai Keadilan dan Pembangunan menjadi partai pertama. Bapak Presiden terpilih kembali, tetapi ketika kita sampai pada pemilihan umum daerah, jumlah pemilih menurun dan kita dihadapkan pada pemilu di mana partai yang berkuasa kehilangan banyak provinsi, kabupaten, bahkan kota madya. Kita dapat melihat bahwa ekonomi berada di balik refleksi reaksi publik. Tentu saja izinkan saya juga menyampaikan hal ini. Tingkat pendapatan nasional per kapita tertinggi di Turki terjadi pada tahun 2010, 2011, 2012. Ingat, saat itu ketika ini dilihat sebagai keberhasilan Partai AK, partai tersebut menerima hampir 50% suara dari negara. Tapi
Angka pada pemilihan terakhir mungkin turun sedikit di tingkat Kotamadya, tetapi kalau kita menerima pemilihan umum, angkanya adalah 35%. Telah mengalami kemunduran. Oleh karena itu, para pemilih bersifat dinamis dan mereka memperhatikan perekonomian. Seperti yang Anda ketahui, politisi juga mencari solusi untuk meningkatkan perekonomian. Mereka juga harus mengembangkan kebijakan di tempat kerja. Itu adalah salah satu penentu mendasar, tetapi kita tidak mengatakan itu adalah satu-satunya penentu. Baiklah guru, terima kasih banyak. Kami telah membahas perilaku pemilih dan proses pemilu dalam semua dimensinya. Terima kasih atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Pemirsa yang budiman, hari ini kami menyajikan pandangan sosiologis tentang perilaku pemilih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.